Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Seperti orang menuntut ilmu, karena Allah perintahkan untuk ilmu, Nabi perintahkan untuk ilmu, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya karena perintah ini, dan dia laksanakan, dia dapat kenikmatan. Sholat demikian juga, dia mendapatkan kenikmatan ketika melaksanakan sholat, dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kenikmatan, kelezatan iman. Jadi dia menjadikan Allah Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang yang dia tidak cintai, yang dia tidak cintai melainkan karena Allah. Mencintai seorang itu karena Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah SWT, seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya, maka kecintaan itu adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalami ala Muhammad Khairil Anam, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini konsekuensinya kita harus terus bagaimana mengagungkan perintah beliau. Dan ini sudah sering saya sampaikan, kita wajib mengagungkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf lebih dari semua yang ada, karena itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan itu yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang kita nggak boleh menyalahi perintahnya satu manusia dalam agama ini, siapa? Rasulullah, tidak yang lain. Ketika kita menyalahi satu orang ini, maka berat hukumannya. Pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, yang ketiga nanti di hari kiamat. Kan manusia akan ditanya ketika masuk ke liang kubur, yang ditanya tentang apa? Man rabbuka. Kemudian wa ma dinuka, yang ketiga wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Apa cuma ditanya man nabiyuka cuma Muhammad? Tidak, tapi bagaimana kau ittiba tidak kepada beliau. Dan juga nanti di hari kiamat nanti. Jadi bukan masalah kecil. Makanya Allah mengancam ketika orang menyalahi perintahnya Rasulullah, dia ancam dengan azab yang pedih. Antum lihat dalam surah An-Nur di ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. An tusibahum fitnatun, akan terkena fitnah dia, au yusibahum azabun alim, atau dia terkena azab yang pedih. Jadi ketika dia menyalahi perintah Rasulullah SAW, maka dia akan terkena fitnah. Apa fitnah itu? Berupa kekufuran. Apa fitnah itu? Berupa nifaq, berupa bid'ah, ataupun siksa yang pedih dunia, baik berupa pembunuhan, had, penjara, atau siksa yang lainnya yang disegerakan oleh Allah. Karena Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Nah ini perhatikan, nggak boleh orang menyalahi perintah Rasulullah. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah. Yang kita dahulukan Rasulullah. Teladan kita siapa? Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Contoh kita, teladan kita Rasulullah, bukan ustaz, bukan kiai, bukan dai, bukan ulama. Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita Rasulullah, yang kita ikut Rasulullah. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita harus agungkan dalil dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan itu bentuk wala kita kepada siapa? Bentuk wala kita kepada Allah. Yang kedua, bentuk wala kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Sampai sini paham nggak? Kamu dipanjangin panjang ini bicara soal wala kepada Rasulullah SAW. Saya cukupkan dulu itu, ya. Sekarang kita masuk selanjutnya berkaitan dengan orang yang dia mengatakan dia wala, maka dia harus hijrah. Jadi konsekuensi wala itu ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memerangi orang-orang kafir, maka disuruh mereka untuk hijrah dari negerinya ke negeri kaum muslimin. Allah berfirman, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Allah berfirman, jadi yang pertama hijrah, untuk melihat di halaman 491, ya, dari pembahasan kita ini masih al-wala wal bara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi ini? Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Ini ayat ini turun ketika diwajibkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Mekah masih Darul Kufur, Madinah Darul Islam. Maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah semuanya harus hijrah, wajib hijrah. Nah, ketika mereka tidak hijrah, seperti ayat ini, orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah diwafatkan oleh malaikat. Kemudian ditanya, kenapa kalian nggak hijrah? Kami orang-orang yang lemah. Kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas untuk kalian hijrah? Di sini nggak dikasih uzur. Buktinya nggak dikasih uzur. Allah sebutkan di sini, faulaika ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka neraka jahanam. Wasat masira, dan sejak tempat kembali. Yang dikecualikan siapa? Yang lemah. Laki-laki yang lemah, yang nggak bisa jalan, atau perempuan, atau anak-anak, itu dikecualikan. Atau dia nggak tahu jalan untuk berangkat, nggak ada petunjuk. Maka kata Allah di sini, mudah-mudahan mereka ini Allah maafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Dari ayat ini diambil istinbat oleh para ulama. Artinya orang yang
dia berada di negeri kafir, maka dia wajib hijrah ke negeri Islam, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Maka Nabi ketika mendakwakan orang-orang kafir, Nabi suruh mereka untuk hijrah ke Madinah. Ada beberapa suku yang Nabi perangi, kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya ada beberapa hadis ini. Nabi bersabda SAW, qala Rasulullah, innakum in syahidtum an la ilaha illallah wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa faraqtumul musyrikina. Di sini disebutkan wa faraqtumul musyrikina. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Jadi disebutkan apabila kalian sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin. Arti Nabi memberikan syarat harus dia berpisah dari negeri kaum musyrikin, harus hijrah. Karena orang Islam nggak boleh tinggal di negeri kafir, tidak boleh, harus hijrah ke negeri kaum muslimin. Karena tinggal di negeri kafir itu sangat berbahaya buat imannya dia, sangat berbahaya buat akidahnya dia, buat ibadahnya, buat akhlaknya, buat istrinya, buat anaknya, buat keturunannya. Maka harus hijrah dia. Maka Allah menyuruh mereka untuk hijrah.